kamu nanti di sini jadi pemuda Bali yang mengerti akan budaya Bali, dan kamu salah satu saya akan suruh kamu bisa tarian Bali. Mas Eka, Sebentar, mata saya nggak kelihatan. Saya harus buka. Dia harus mainnya poinnya di mata ya. kayaknya ada yang salah disampaikan sama Mas Dimas deh, karena Salahnya di mana? bukan Mas Dimas tuh ngomongnya saya tuh nggak jadi yang pemuda gagah Bali yang pintar tari gitu kan, saya komedian jadi. Kamu jangan kegeeran dulu. Mas Dimas nggak cerita semua kalau kamu itu bukan jadi pemeran utama. Iya emang enggak. Iya, kamu di sini peran pembantu tapi sangat udah legend, sangat melegenda, ya. Jadi kamu harus bisa. Oh iya. Tuh. Jadi saya temannya peran utama tuh. Bukan, kamu jadi Hanomannya. Iya, yang legend. Mas, iya, tahu legend. Tapi Hanoman itu, masa suami saya jadi Nyinyir ya, cranky ya bini kamu ya. Udah, kamu diam. Ayo kita langsung aja ke poinnya. Bentar Mas Eka, bentar sabar. Bun. Oke. Kamu besok-besok ya kalau mau kemana itu jangan bawa istri deh. Iya, Bisa gagal, saya juga bisa putusin kamu nggak ikut nanti ke poin. pacaran kali ya pakai putus-putusin. Bun. Bentar Mas Eka, bentar ya. Maksudnya ini saya kan juga bukan baru di dunia entertain. Jadi Mas Eka boleh agak sopan dikit sama Nggak istri saya. gini, jujur ya, saya pertama ngeliat kamu di sini saya agak kecewa. Kecewa? Kenapa? Nggak seperti ekspektasi saya. Reza yang saya tahu itu rambutnya ya agak-agak ikal, ya. Mas, salah. Dia Aduh. main sebagai Habibi. Ya salah. Bun. Berisik. Saya juga bisa ya. Saya juga bisa cranky, saya juga bisa marah-marah. Nah, Ya iya. silakan emang bebas rumah-rumah Anda, tempat-tempat Anda marah-marah aja. Ini saya menghargai aja calon bintang saya. Mau dijadiin bintang nggak? Saya masih calon, udah jadi bintang. Kalau ini jangan Kalau sembarangan. jadi bintang itu pasti saya juga kenal. Ih. Halo. Iya, Mas. Ya halo, dengan siapa di mana? Paham Bun, kan? Bun. Kesel deh gue, susah Mas, kalian berurusan bisa sama. kesel. Ih, men. Kalau gitu lu di rumah tadi nggak usah ikut. Ya kan tadi emang gue juga mau pergi, kata lu anterin sebentar deh, mana kalau kayak gini. Tenang dulu. Gue ingetin berapa kali loh. Iya yang, kalau berurusan itu emang kayak gitu, mendingan tuh jadi asisten, bukan jadi kayak gini. Ya, nggak boleh ngomong gitu dong. Kalau denger Iya, gimana? udah, astagfirullahaladzim. Udah mas, lanjut. Iya, Ya? sudah selesai. Selesai. Asal tahu ya. Aku tidak punya rahim tapi beranak pinak. Kamu mau banget. Belah diri ya. Ayo kamu mau serius sama project saya? Iya. Bun, lu di mobil aja Bun, kalau nggak Bun. Kok kayak gitu sih? Ngapain lu nyuruh-nyuruh gue ke mobil? Iya. Gue sama ngomong kencang. Ini nggak enak. Ya biarin aja, biar denger semuanya aneh aja kan. Gue udah duduk, udah sini nemenin lo, sekarang disuruh mobil dari tadi aja. Bun, Nggak usah ikut campur deh urusan rumah tangga orang. Bun, lu dengerin gue. Lu ke mobil. Biarin aja gue ngeliat gitu dengan jelas. Ya apa sih lu? Nggak sopan banget. Nggak sopan kayak gimana? Ini kerjaan gue. Ya gue tahu kerjaan lo, gue juga harus tahu dong. Gimana Bun, lo cara Ini dapetnya? uang gede loh. Mau, gak dapat duit. Maaf ya, saya juga udah biasa dapet uang gede. Bun. Ngapain kesini? Oke, gimana kalian udah selesai rumah tangganya? Hah? Belum, pada selesai cerai. Duduk. Ya, duduk. Nanti kamu bakal pakai baju-baju atau kain songket. Kamu tahu kain songket? Nggak. Itu nilainya tuh mahal banget. Tenunan Bali kamu tahu? Sampai ke mancanegara. Mas, katanya Hanoman, nggak ada Hanoman pakai songket. Bun. Dengar ya. Di mana-mana Hanoman itu nanti pakai baju yang gede juga. Nah sekarang nggak ada bajunya, kita pakai dulu baju dasarnya. Katanya gede, project gede. Masa kayak gitu Bun, aja Bun. nggak? Oh, mau saya bawa sekarang? Saya telepon ya. Mau saya ambil sekarang? Hah? Nggak ada masalah. Nggak ada Jangan masalah. sepele dong. Bun, udah dong ah. Ya, Hanoman pakai songket. Udah dari pagi loh. Udah selesai, maaf. Udah kamu selesai juga rumah sama. tangganya. Yaudah, Bang, Mau ke cepetan, pengadilan pakein. sekarang. Yang ini kayak kain bungkus buat jenazah loh kalau ini. Innalillahi wa Iya. inna ilaihi Hanoman pakai Maaf ya Mas, maksudnya saya biasanya request tuh cuman ngeliat acting saya aja. Kita tektokan gitu Kamu sesuai di skenario. dengan siapa? Pasti dengan yang kroco-kroco yang sama cere-cere gitu kan? Oh maaf Mas, saya ada film besar tau bulan Juli keluar. Tapi kamu nggak request yang kemarin itu sama yang di bawah-bawah kan? Oh, enggak. Nggak langsung sama seperti saya kan? Yang punya dana. Ini namanya udah masuk ke workshop. Biasanya kalau misalkan Itu request tuh dia, request kamu biasanya cuma biasa-biasa, udah rilis segala macam. Ini kita langsung workshop. Saya kasih paket lebih. iya.
Bentar saya nelfon manajer saya dulu ya. Manajer pakai ini mas. Iya, jadi kamu udah yakin sekarang ya? Saya ini kasih kesempatan buat kamu. Iya, ayo. Oke, siap ya? Iya. Oke, kamu siap, kamu benar-benar fokus. Kamu begini coba. Tuh, ini tangannya begini. Mas, perut saya. Enggak, kamu nanti kan bakal pakai dalaman lagi. Mas Eka, Hah? ini perut saya kenceng banget. Iya, introspeksi dong. Kamu harus nanti kalau pas lagi syuting, kamu harus kurangin lagi nih. Iya. Ya. Buka topinya boleh? Bentar Mas Eka, ini pakai ini jubahnya kayak gini ntar. Enggak, jubahnya kan nanti lebih berat tuh. Maksudnya ya begini aja dulu gitu. Itu kan ntar bisa. Kok kamu yang ngatur saya sih? Kamu kan udah dikasih kontrak sama Dimas kan? Ya udah, maksud enggak. Ini kan komunikasi aja Mas Mas Eka. Eka sekarang gini, Mas Eka susah kalau diajak komunikasi baik-baik. Gini Mas, namanya enggak dengerin saya dulu dong. Iya, saya dengar. Kalau misalkan diajak ngomong baik-baik, nggak pakai emosi, itu harus denger dong. Semuanya ini kan proyek-proyek saya. Oh. Terserah saya dong nanti mau cari sponsornya siapa, ya kan? Orang kaya ya. Sebenarnya saya bukan kayak kaya banget, tapi saya mampu untuk mendanai acara sebesar ini. Mampu. Ada pertanyaan lagi? iya. Sampai di sini paham kan? Bun. Baru orang kaya, kita kaya raya. Ini pakai aja Mas. Iya, hati-hati, hati-hati pakai helm ya, kayak raya ya, ntar ketabrak. Buka dong topiknya. Gue berasa lu kayak ulet keket tuh nggak lo diginiin. Ya, ngapain mau? Proyek mahal, tapi ini ya ampun. Pertama, kaki 1, 2, 3. Kaki, tangan, mata. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan? Iya, coba ulangin lagi. Lebih cepat, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Gitu, benar. Coba ya, sekali lagi ya, matanya ya, yuk. 1, 2, 3, 4. Gini. Iya, gitu. Kamu manis tuh, kamu. Begitu. Manis tapi nggak usah pakai colek-colek dong. Gimana sih dari tadi? Kamu dari tadi marah-marah mulu ya, bikin saya emosi ya. Saya juga emosi. Ini suami saya loh, kan dicolek-colek kayak gitu. Tapi ini calon bintang saya. Kok masih calon bintang? Dia tuh udah bintang. Mas siapa sih? Saya aja nggak kenal sama Mas. Baru sekali deh ketemu sama Mas di sini. Kamu serius gak sih? Kamu bilangin dong istri kamu. Aduh. Mas. Ah? Dari tadi saya nahan emosi Mas ya. Mas nggak bisa kasar sama istri saya, ini istri saya. Nggak bisa begitu dong. Dari tadi saya nahan loh Mas. Ini juga aneh banget nih bikin-bikin. Saya ada bikin apa? Cuman pegang begini. Gue nggak suka dipegang-pegang ya. Gue nggak suka dipegang-pegang. Apa itu? Oh, nggak mau duit. Tenaga lu pakai kayak ginian. Sebel lagi deh emang. Gue telepon Dimas, manajer gue. Ah. Gue bilang gue nggak jadi ikut proyek ini ya. Ah, Gue balikin DP lu. iya. Nggak, terserah. Gua nggak rugi, uang gua nggak habis. Terserah lo. Oke, gerak. Bawa Reza ke sini, gerak. Bawa Reza cepetan ke sini, gerak. Pak, sebentar. Ya memang hari yang aneh. Aduh. Jadi gini, jadi tadi lu sudah mau kerja di hari yang aneh. Ya, tapi gue juga nggak tega sih sebenarnya, cuman ini kali ini justru gue pengen ngajak lo kerja sama, lo untuk jadi bagian dari kita. Jadi kita kerjain bini lo anti. Jadi nanti akan ada anak kecil sama cewek yang ngaku anak sama istri lo. Seolah-olah lo udah punya anak dan punya istri. Oke, sip. Ya bikin dia nangis ya. Nah, coba dia sebenarnya duluan ya? Cuek sih dia. Cuek. Nah, kita lihat Kita tes, kita tes. Begini gimana ya? Sip, Oke. sip, oke. Terus sampai sana ya. Oke, Ija. Oke. Elsa langsung datengin ke mbaknya, ke tantenya, langsung nangis minta boneka. Kamu kenapa nangis? Oh iya. Tunggu sebentar ya.
Biar aku nggak nangis, beliin boneka baru dong. Harganya 1 juta. Om Reza datang, kamu langsung peluk Om Reza, panggil papa. Kita lihat reaksi istrinya kayak apa. Bun, Gimana gua tahu? Papa kok gitu sih? Yaudah ikutin aja deh. Papa nggak kenalin aku. kamu siapa? Aku kangen banget sama Papa. Katanya aku ngeliat Papa di TV. Iya, kan aku artis. Iya. Gini deh, nih dikasih uang aja ya. Terus tante Aku sama nggak mau. Aku mau Papa pulang ke rumah. Papa kenapa nggak pernah pulang? sini deh, sebentar sini. Lo jujur deh sama gue, beneran. Itu anak siapa? Gue tahu. Kan gue kesini bareng sama elu. Rikes juga ditemenin sama elu. Ini gue kesini kan tiba-tiba sama elu ngobrol tuh anak. Iya, tunggu. Dek, kamu tuh tinggalnya di mana? Di Surabaya. Beneran di Surabaya? Iya. Dia bisa tahu tuh. Surabaya, rumahnya di Surabaya. Kan lo juga sering ke Surabaya. Tapi kalau misalkan dianterin, gue temenin lo nggak pernah mau. Surabaya, Malang. Kan gue kerjaan web series itu sama Ya Redi kan gue juga. tahu, tiketnya aja gue nggak ngeliat. Aku bukan di Surabaya, di Malang. Tuh, alasan bikin web series. Oh, ada nih anak ya? Ke Malang kan? Jadi kita udah survei dan udah kita riset karena memang selama ini Reza ini sering bolak-balik ke Surabaya dan ke Malang untuk kerjaan web series. Sekarang istrinya jadi curiga, jangan-jangan bukan syuting tapi ya ketemu sama istri dan anaknya. Lu jujur deh, udah sama gue nih anak siapa sih? Tunggu mana lagi sih? Aduh. Iya, ini bentar lagi pulang. Bun, ada rahasia di balik rahasia, Bun. Susah, gue ngomongnya susah. Masuk agent Santi pura-pura jadi ibunya, langsung peluk anaknya habis itu peluk ke Reza. Ngapain gue kenalin tuh anak kayak kecil-kecil Ya Allah, kamu kenapa lo? Ya Allah. Mas Reza. Iya. Mbak, jangan main peluk-peluk aja dong. Maaf ya, kalau kekasaran emosi soalnya. Emang itu siapa? Ini Mas Reza suami saya. Iya, tunggu. Kamu ngapain kesini? Ngapain ke Jakarta? Iya Mas, aku nyariin Mas. Ini anak kita udah gede Mas. Aku nyariin Mas. Nggak pernah ketemu, baru ini ketemu Mas. Jangan pegang-pegang dulu dong, Mbak. Sebentar, enggak, ntar dulu. Sekarang gue udah tenang, gue emang cara ngomong gue kayak gini. Sekarang gue tanya, lo kenal? Ini siapa sih? Ini siapa sih perempuan? Jelasin dong sama dia kita itu siapa Mas. Lo manggilnya Mas, lo kenal? Kenal, ini orang Malang. Iya, kita udah nikah di Malang. Mas, tolong jelasin dong Mas. Saya ini kan istri kamu Mas. Iya, ini aku udah jelasin sebentar ya. Pelan-pelan. Ini makin riuh banget ya. Lo tau gak ini di jalanan? Nih gue malu, gue juga punya harga diri kali. Lo ngapain kayak gini? Kok nggak ngeliatin anak kita berdua? Iya, udah. Kamu mendingan sekarang kamu pulang dulu ke Malang. Aku jelasin di Malang, ya. Gak Kamu bisa pulang kayak dulu. gitu dong Mas. Pulang. Aku bilang kamu pulang. Reza akan mengakui kalau dia udah menikah dengan Santi. Kita lihat reaksi muka istrinya kayak apa. Biar aku menjelaskan. Oke, Bun, gue mau jujur sama lo. Gue udah nikah sama dia emang. Sebelum gue nikah sama lo, ini anak kita. Ya udah deh, lo gak usah pegang gue deh. Kok lo bohong sih sama gue? Lo bilang lo single di Jakarta. Iya, ya single. Maksudnya ini emang gue udah clearin, udah gue selesaiin, udah gue nggak. Ya kelihatan gimana di jalanan ditonton banyak orang. Lo seneng kayak gini. Reza bilang selama dia nikah istrinya cuek, nggak pernah cemburu. Ternyata enggak kan? Di sini istrinya nangis, dia marah. Kita nggak tahu marah atau kesal, sedih, cemburu atau apa nih. Saya yang ditipu lo 5 tahun, saya gak pernah tahu apa-apa. Kok malah kayak gini? Oke, Bun, gue minta maaf ya, Bun. Tinggalin aja deh Mas, tinggalin Mas. Kita kan udah Gak perlu minta, gue yang minta. Bun, lu jangan ngomong sembarangan lo. Apaan lu, men? Tinggalin enggak. Banyak laki-laki kayak lo, cuman kayak lo doang juga. Kesel banget sih nih kunci mobil gue. Apaan sih?
Pulang gue, enggak udah. Lu apaan sih? Ya udah pulang sana ke kampung. Gue minta maaf sama lu ya. Gue udah maafin kok. Ini ya gue nggak tahu kalau jadinya akan kayak gini gitu. Kita ngomongnya malah di pinggir jalan. Ya kenapa lu nggak ngomong dari awal aja sih? Iya oke gue minta maaf. Gue minta kita pisah ya. Sini deh. Gue pengen ngomong sama gue. Lu nggak malu ya ada masalah kayak gini di pinggir jalan? Lu seneng? Jangan ini emang buat lo ngajakin kisah deh sama gue. Nggak udah, gue nggak butuh penjelasan lo. Sekarang gue tanya sama lo. Lo tuh sebenarnya sayang nggak sih sama gue? Lo cinta nggak sih sama gue? Terus kenapa lo mau nikahin gue? Ya jujur gue nggak sepenuhnya cinta sama lo. Lo tuh jahat banget sih. Lo bilang emang biar kita awalnya teman, biar enak ngejalaninnya. Sekarang malah kayak gini. Ya udah oke, gue minta maaf. Maksudnya lu jangan malah bikin malu di sini. Udah dong, jangan nangis terus. Ya kalau lo jadi gue kayak gimana? Lo mau nggak? Lo nangis nggak? Lo sakit nggak? Iya sakit gue. Ya sayang, sabar. Ya sayang. Gimana ini bertiga? Ini mertua gue. Pokoknya Mas, kamu mulai sekarang kamu tinggalin perempuan itu. Siapa itu namanya? Mbak, dengerin ya. Nggak usah diminta deh. Saya juga tahu diri kok. Ya udah, kalau tahu diri nggak usah nangis. Iya, Bapak nggak usah ngomong kayak gitu dong. Ya kan sama-sama perempuan. Iya. Dari... Ya kalau Bapak tahu sama-sama perempuan, anaknya perempuan, nggak usah kayak gitu dong ngomongnya. Aduh. Pak ya, udah percaya sama dukun itu. Hah? Beb! Ya Allah! Berisik amat, emang berisik banget. Ini. Iya, amit-amit. Lembek, lo kenapa sih? Gue lagi sedih nih. Iya, mending nama ini kan. Dari mana? Sayang, ya ampun sayang. Aduh. Wah ampun. Asik ya. Ya Allah. Gimana Bun? Hah? Ini nih rajanya. Jadi sekarang gini gue tanya, dari pagi itu lo tahu semuanya? Dari pagi gue nggak tahu, gue baru tahu tadi nih pas keluar. Baru yang tahu yang barusan. Barusan nih keluar gue tarik yang lu ada nih ada anak kecil. Yang sebelumnya bener nggak tahu. Iya. Ya, karena lo berdua dari hari ya. Ada.